Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Rija dan Wahyu Anggoro akan mempresentasikan tentang file project kami yang berjudul tentang sistem fasi pada kontrol motor DC. Pertama yang ingin saya jelaskan adalah model plan dari kami. Model plan kami sendiri adalah model plan motor DC, di mana motor DC sendiri yaitu adalah sistem konversi dari energi listrik menuju energi gerak yang berubah energi rotasi atau bisa juga disebut dengan energi mekanik. Nah, komponen dalam motor listrik sendiri itu terdiri dari beberapa rangkaian listrik, shaft dan juga magnet. Dan berhubungan dengan shaft, magnet, dan electric shaft ini akan mengeluarkan yang nantinya suatu putaran atau beban torsi yang ada di dalam motor. Nah, hubungan antara keduanya tadi akan bisa dilihat dari fungsi tersebut. Sehingga pada sistem kontrol yang ingin kami terapkan adalah mengatur arus kecepatan yaitu dengan cara mengendalikan arus armatur, di mana kecepatan rotasi itu biasanya akan terjadi pada shaft rotor. Nah, berikut adalah diagram blok dari motor DC, di mana terdapat selisih dari diagram closed loop, di mana terdapat selisih dari error. Dari sini ada error dan juga memodelkan sehingga keluar nanti adalah suatu beban torsi atau kecepatan rotasi dari motor DC. Nah, berikut adalah beberapa parameter yang kami gunakan. Ada resistansi armatur, induktansi, inersia, dan sebagainya yang digunakan untuk memodelkan persamaan yang tadi sudah saya jelaskan untuk bisa dimasukkan dalam suatu simulasi untuk melihat behavior dari plan-nya. Lalu sistem kontrol yang kami gunakan adalah sistem kontrol fasi, di mana sistem kontrol fasi adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa diagram di dalamnya, ada falsification, ada rule base, ada diversification, ada inference mechanism. Nah, apa itu falsifikasi? Falsifikasi itu merupakan suatu proses di mana di dalamnya itu adanya konversi dari numerik menjadi dalam bentuk variabel linguistik yang nanti akan diproses dalam bentuk dalam fasi. Lalu ada yang disebut dengan rule base, yaitu yang merupakan suatu proses penentuan logik untuk decision making sistem yang ditentukan oleh manusia. Nah, biasanya dalam rule base ini sangat bergantung dengan experience usernya sebagai penentu bentuk menggunakan rule base-nya. Nah, bentuk rule base ini umumnya itu adalah berbentuk if then. Lalu ada inference mechanism, di mana ada mekanisme inference. Di sini adalah merupakan suatu proses atau software yang digunakan untuk memproses rules atau kondisi dan lain-lain yang telah di dari awal. Ada berbagai macam dari inference software ini. Ada ya bisa menggunakan bahasa pemrograman Python maupun bisa menggunakan MATLAB dan lain sebagainya. Lalu ada proses defasifikasi yang merupakan proses kebalikan dari fasifikasi, di mana proses defasifikasi merupakan proses konversi dari variabel linguistik yang telah ditentukan di awal tadi setelah defasifikasi, lalu menuju ke proses nilai numerik yang akan dihasilkan sebagai output nilai fasinya. Nah, berikut adalah contoh dari fasifikasi kontrol desain yang kami desain. Proses fasifikasi terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu bisa on input dan juga output. Di sini kami menggunakan dua nilai input, yaitu adalah nilai input error dan juga perubahan error, change of error atau bisa derivative of error. Nah, pada proses ini akan diklasifikasikan menjadi 7 kelas. Untuk semua variabel ada ln atau large negatif, ada mn medium negatif, ada sn small negatif, ada ze atau zero, ada sp small positif, ada mp medium positif, ada lp large positif. Dan berikut ini merupakan beberapa nilai yang telah ditetapkan berdasarkan literatur, di mana di dalam variabel input atau error kami menggunakan fungsi Gaussian, sehingga terdapat dua nilai, yaitu adalah min dan sigma. Min adalah nilai tengah dari
distribusi Gaussian, sedangkan sigma adalah nilai yang mempengaruhi lebar pinggangnya, lebar dari lengkungan yang di bawah ini. Lalu begitu juga dengan error, misalnya menggunakan Gaussian. Untuk nilai change of error di sini kita ada batas maksimum minimumnya adalah min 475 dan maksimumnya adalah 4,5. Sedangkan untuk membership errornya ada batas minimumnya min 6,5 dan maksimumnya 1,65. Sedangkan untuk membership outputnya menggunakan fungsi segitiga, fungsi membership function segitiga, di mana ada tiga nilai, ada nilai A, dan nilai B, dan nilai C. Nilai A adalah nilai awal, sedangkan nilai B adalah nilai tengah, nilai C adalah nilai yang akhir. A di sini, B ada di atas ini, dan C adalah yang di akhir segitiga tersebut. Nah, di sini adalah rubis dari bilangan fasi yang terdapat dari 7 kelas sehingga ada 49 rule base yang akan digunakan sebagai fungsi if then nanti karena ada 7 kelas, ada ln, mn, sn, z, esp, mmp, lp. Di sini fungsinya adalah jika if error itu nilainya adalah sn, lalu ze nilainya adalah sp, maka dia akan ditemukan di sini sn dan sp, maka nilainya adalah 0. Ketika dia mp ketemu dengan mp, maka dia akan jadinya lp. Seperti itu. Gambar kasar bagaimana proses rubis itu bisa diterapkan dengan fungsi if then seperti yang tadi dijelaskan di awal. Nah, pada FP ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library skate fuzzy untuk proses inference engine-nya, proses software yang digunakan untuk menerjemahkan rubis yang telah saya sebutkan di atas. Nah, untuk simulasi yang telah didapatkan adalah seperti ini. Jadi di sini adalah simulasi di mana dalam case ini contohnya adalah menggunakan menginputkan nilai error itu bernilai 2 dan change of error itu bernilai min 1. Lalu inputnya akan ada di garis, outputnya akan ada di garis ini, yaitu ada sekitar min 2 sampai 0. Nah, bagaimana cara membacanya di sini adalah 2 di sini itu akan dia melewati beberapa membership function. Ada membership function SP, MP, dan juga SZE. Sedangkan di sini ada beberapa membership function yaitu MN, SN, dan ZE. Maka dari keduanya ini, dari kedua membership function yang beririsan ketika ada suatu sampel di sini akan diteruskan menjadi 4 variabel output nantinya. Ada MN, SN, ZE, dan SP dan MP. Nah, dari sini dilihat di mana titik yang paling dominan. Contohnya di sini adalah yang paling dominan adalah MN untuk yang change of error. Sedangkan untuk error yang paling dominan adalah SP. Maka ketika MN ketemu SP, di sini nanti akan muncul dominan di segitiga biru. Mohon maaf, segitiga hijau, di mana ini adalah diwakili oleh nilai SN. Nilai ini keluar ketika sudah ada proses rule base tadi yang telah diprogram melalui inference engine. Lalu secara manual kita dapat menuliskan atau diversifikasi secara manual. Kita bisa menuliskan sebagai berikut, di mana adanya variabel linguistik dibagi dengan variabel linguistik, di mana outputnya adalah berubah variabel numerik. Seperti itu. Lalu di sini adalah simulasi menggunakan sistem fuzzy. Hasilnya ketika diplot menggunakan 3 dimensi, ada nilai error, ada nilai change of error. Dapat diperhatikan bahwa ini adalah outputnya, Y adalah outputnya, X change of error, Z-nya adalah error, dimana ketika dia nilainya adalah semakin besar dan bertemu dengan semakin besar akan di titik sana, maka nilai outputnya adalah semakin besar. Ketika dia semakin kecil, dia akan semakin kecil, maka dia akan bertemu di titik ini. Outputnya akan ada di angka yang kecil pula. Seperti itu. Sekian apa yang bisa saya sampaikan untuk final project dari mata kuliah fasi. Ada kurang dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.